Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Dahlia. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Hawasia Bu Bidan. Begini Bu, saya itu bingung Bu Bidan. Saya itu mau memeriksakan kandungan saya, tapi saya belum tahu harus memeriksakan kandungan saya itu di mana. Terus saya juga belum tahu rumah sakit yang baik untuk USG itu di rumah sakit mana ya Bu? Oh, begitu, Bu. Kalau saya boleh sarankan, Ibu sebaiknya USG di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkal Pinang, Bu. Kenapa saya sarankan Ibu di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika? Karena di rumah sakit itu sudah ada dokter spesialis bidan kandungan yang akan langsung menangani Ibu untuk USG, Bu. Dan biaya untuk USG di rumah sakit tersebut juga bisa dibilang relatif murah, Bu, dan fasilitas dan alat medisnya pun menurut informasi yang saya ketahui sejauh ini fasilitasnya itu lengkap dan berkualitas. Terus di masa COVID ini Ibu tidak perlu ke rumah sakit untuk membuat janji kepada dokternya, Bu. Ibu bisa membuat janji terlebih dahulu kepada dokter tanpa repot-repot ke rumah sakit yang dokternya belum tentu ada. Kalau sudah membuat janji terlebih dahulu, Ibu tidak perlu menunggu lama atau takut dokternya sibuk atau tidak ada di rumah sakit, Ibu. Ibu hanya perlu menghubungi dokter terlebih dahulu dan membuat janji tanpa repot ke rumah sakit, dan itu juga salah satu bentuk pencegahan penularan COVID di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu. Baik Bu Bidan. Terus kalau ke rumah sakit itu kita di USG apa ya Bu Bidan? Soalnya saya belum tahu, saya baru pertama kali hamil Bu, jadi saya belum tahu nanti akan dilakukan pemeriksaan apa saja. Terus kalau boleh saya tahu, boleh dijelaskan lagi Bu, nanti pemeriksaannya apa saja Bu? Baik, Bu, tentu saja boleh, Bu. Jadi begini, Bu, kalau pemeriksaan USG saat hamil tidak hanya dilakukan untuk mengetahui jenis kelamin bayi Ibu saja, tetapi juga untuk melihat kondisi bayi dalam kandungan Ibu secara keseluruhan. Dan USG juga dibagi berdasarkan usia kehamilan, Bu, yaitu USG selama trimester pertama. Pemeriksaan USG selama trimester pertama kehamilan bisa Ibu lakukan untuk tujuan memastikan bahwa Anda benar sedang hamil, memeriksakan detak jantung janin, menentukan usia kehamilan bayi, dan memperkirakan kapan bayi akan lahir, memeriksakan apakah Ibu mempunyai kehamilan kembar, memeriksakan kondisi plasenta, rahim, ovum, dan leher rahim atau serviks, mendiagnosis kehamilan ektopik atau ketika telur yang sudah dibuahi sperma tidak menempel di dinding rahim, mendiagnosis keguguran awal, dan yang terakhir yaitu memantau apakah janin mengalami pertumbuhan yang abnormal. Selanjutnya yaitu untuk USG selama trimester kedua dan ketiga, yaitu saat usia kehamilan Ibu sudah memasuki trimester kedua dan ketiga, Ibu bisa lakukan USG dengan tujuan yang lebih banyak lagi, Bu, seperti memantau pertumbuhan janin, mengetahui posisi janin, apakah janin berada dalam posisi sungsang, melintang, kepala di bawah, atau posisi normal. Terus menentukan jenis kelamin bayi, memastikan apakah Ibu mempunyai kehamilan kembar, memeriksakan plasenta apakah bermasalah,
seperti plasenta previa dan abrupsio plasenta, memeriksakan apakah bayi ibu berpotensi mengalami Down syndrome atau yang biasanya dilakukan pada usia kehamilan 13 sampai 14 minggu. Memeriksa apakah bayi ibu berpotensi mengalami kelainan bawaan atau cacat lahir. Memeriksakan apakah bayi yang ada di dalam kandungan ibu mengalami kelainan struktural atau masalah pada aliran darah. Memantau kondisi cairan ketuban, memantau apakah bayi ibu menerima cukup oksigen dan nutrisi, mendiagnosis masalah pada ovarium atau rahim seperti tumor, mengukur panjang leher rahim, mengetahui apakah ibu membutuhkan tes lain seperti amniocentesis, memastikan bayi ibu sehat dan tidak meninggal Bu dalam kandungan, itu juga bisa dilihat. Nah, USG ini juga bermacam-macam Bu, yaitu terdapat berbagai jenis USG yang dapat ibu pilih untuk melihat bayi yang ada di dalam kandungan ibu, seperti USG transvaginal, USG abdominal, USG 3D, USG 4D, dan terakhir USG ekokardiografi. Nah, USG transvaginal itu bisa dilakukan pada awal masa kehamilan Bu, saat ukuran rahim ibu masih kecil dan saat gambar yang jelas mungkin sulit untuk dihasilkan. USG ini dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas Bu dibandingkan USG lainnya saat kandungan ibu masih kecil. USG ini dilakukan dengan cara memasukkan probe USG ke dalam vagina. Oleh karena itu, USG ini mungkin membuat ibu sedikit tidak nyaman saat dilakukan pemeriksaan. Dan yang kedua itu yaitu USG abdominal atau USG perut, yaitu USG yaitu dilakukan pemeriksaan yang dilakukan melalui bagian luar perut dengan cara mengoleskan gel ke seluruh area perut. Selain berguna untuk memperlancar pergerakan transducer, gel ini juga bertujuan untuk mencegah hadirnya udara antara kulit dan transducer. Dan selanjutnya biasanya pihak dokter atau tenaga medis yang menangani USG akan menggunakan stick yang bernama transducer seperti yang dijelaskan, yang digerakkan di atas perut, gunanya untuk menangkap gambar nyata mengenai seluruh organ-organ internal yang ada di dalamnya Bu. Nah, USG 3D itu sendiri yaitu memungkinkan ibu dapat melihat gambar janin dan organ-organ di dalam tubuh ibu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih dalam karena menghasilkan gambar yang lebih jelas. USG 3D ini sangat membantu untuk mendiagnosis masalah selama kehamilan. Dan yang terbaru yaitu ada USG 4D, yaitu bisa menghasilkan video bergerak dari janin, sehingga melalui USG 4D ini ibu bisa melihat berbagai aktivitas janin yang ada di dalam kandungan ibu. USG 4D ini juga bisa menghasilkan gambar wajah dan anggota tubuh janin yang lebih jelas lagi.
USG ini dilakukan sama seperti USG lainnya, Bu, tetapi dengan peralatan yang lebih khusus. Dan yang terakhir yaitu ekokardiografi. Ini biasanya digunakan jika pihak kesehatan atau dokter yang menangani mencurigai bayi yang ibu kandung memiliki cacat jantung bawaan. Tes ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Tetapi tes ini mampu menunjukkan gambar jantung janin ibu di dalam, termasuk Anda lebih dalam, maksud saya, termasuk ukuran, bentuk, dan struktur jantung. Seperti itu, Bu, penjabaran saya tentang USG. Semoga membantu ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Iya Ibu, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya Bu. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Ibu tanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk kesini lagi ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu.